2 digit poin jika kalahkan Arab Saudi dan Australia. Terdekat timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga itu akan mempengaruhi poin timnas Indonesia di ranking FIFA. Timnas Indonesia lebih dulu akan melawan Arab Saudi pada laga tandang di King Abdullah Sports City Stadium, tanggal 5 September tahun 2024. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 134 dunia dengan 1108,73 poin. Sementara Arab Saudi di posisi 56 dunia. Melawan tim dengan peringkat di atas, timnas Indonesia akan mendapatkan poin cukup banyak jika berhasil menang. Melansir dari football-ranking.com, jika menang tambahan poin yang didapat timnas Indonesia adalah 19,38. Akan tetapi jika kalah, timnas Indonesia mendapatkan pengurangan 5,65 poin. Sementara itu jika timnas Indonesia menang melawan Australia dalam laga yang digelar di Gelora Bung Tomo Stadium, Surabaya, tanggal 10 September tahun 2024, Garuda akan mendapatkan tambahan poin lebih banyak. Australia memiliki ranking di atas Arab Saudi yakni di peringkat 23 dunia. Jika timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia maka mendapat tambahan 21,38 poin. Akan tetapi jika kalah, timnas Indonesia mendapatkan pengurangan 3,62 poin. Tiga pemain ini terancam oleh gabungnya oleh Romeni. Sebanyak 3 pemain timnas Indonesia yang berpotensi tergeser jika oleh Romeni dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, akan diulas Okezone. Beredar kabar, PSSI sedang memburu 2 pemain keturunan, yakni Kevin Dix, FC Copenhagen, dan Ole Romeni, FC Utrecht. Ketimbang Kevin Dix, keberadaan Ole Romeni lebih dinantikan. Sebab, timnas Indonesia membutuhkan tambahan daya gedor setelah melempem di 3 laga terkini. Dalam 3 laga terakhir, sederet lini depan skuad Garuda gagal mencetak gol. Karena itu, Ole Romeni sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk menerobos bek-bek penghuni grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berisikan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Berikut 3 pemain timnas Indonesia yang berpotensi jadi korban kehadiran Ole Romeni. 3. Witan Sulaiman. Witan Sulaiman merupakan winger kanan andalan timnas Indonesia. Namun, posisi winger kanan timnas Indonesia bakal diisi oleh Romeni jika benar dinaturalisasi menjadi WNI. 2. Rafael Struijk. Jika Marcelino Ferdinand masih tetap ingin dimainkan, gelandang 19 tahun ini dapat dioperasikan sebagai winger kiri. Kondisi itu otomatis memaksa Rafael Struijk tergeser ke bangku cadangan. 1. Marcelino Ferdinand. Bertugas sebagai winger kanan dalam 3 laga yang dijalani timnas Indonesia pada Juni tahun 2024. Ia mengisi posisi itu menggantikan Witan Sulaiman yang berangkat haji. Namun, seperti yang sudah diutarakan di atas, Ole Romeni condong dioperasikan sebagai winger kanan sehingga Marcelino Ferdinand berpotensi tergeser ke bench. Miliano Jonathan siap perkuat timnas Indonesia. Pemain Vitesse Arnhem keturunan Indonesia Miliano Jonathan sedang berada di Indonesia. Meski tajuknya liburan ke Indonesia, adakah peluang winger 20 tahun ini berganti paspor menjadi Indonesia? Staf ahli Kemenpora Hamdan Hamedan bertemu dengan Miliano Jonathan dan keluarga di Jakarta. Hamdan Hamedan sendiri dikenal sebagai sosok yang dipercaya Kemenpora mengurusi pemain diaspora seperti Miliano Jonathan. Senang bertemu Anda lagi Mr. Jonathan dan keluarga. Nikmati liburan Anda. @milianojonathans_. Tulis Hamdan Hamedan di stories Instagramnya. Pemain berdarah Maluku ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Di usianya yang masih 16 tahun pada 2020, Miliano Jonathan sudah mendapatkan kontrak profesional dari klub Eredivisie Vitesse Arnhem. Sejak 3 musim terakhir, pemain yang biasa mentas sebagai winger kanan dan gelandang serang ini selalu bermain di Eredivisie. Terbaru atau di musim 2023-2024, Miliano Jonathan main sebanyak 6 kali. Musim terbaiknya tersaji pada 2022-2023.
Saat itu Emiliano Jonathans mencatatkan 12 kali laga bersama skuad Vitesse. Jika ditotal dalam 3 musim terakhir, Emiliano Jonathans mengemas 19 laga Eredivisie. Pemain seperti ini tentunya dibutuhkan untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Terlebih, timnas Indonesia bakal dihadapkan dengan lawan-lawan kuat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sehingga membutuhkan tenaga pemain tambahan. Dalam pola 3-4-3 racikan Sinteyong, Emiliano Jonathans dapat membentuk trio mematikan bersama Ragnar Uratmangun dan Rafael Struijk. Lini depan timnas Indonesia semakin ganas jika berhasil mendapatkan jasa penyerang FC Utrecht Ole Roemeny. Stadion mewah tempat timnas Indonesia mengawali putaran ketiga. Laga perdana timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal digelar di Stadion Mewah. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Arab Saudi pada laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal digelar pada tanggal 5 September tahun 2024. Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF, sudah mengumumkan terkait laga perdana kontra timnas Indonesia. SAF menunjuk Stadion King Abdullah Sports City di kota Jeddah sebagai lokasi penyelenggaraan laga kontra timnas Indonesia. Pengumuman tersebut disampaikan di laman Facebook resmi milik SAF. Penampilan pertama kami di final kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal digelar di The Jewel, julukan Stadion King Abdullah Sports City, tulis pernyataan resmi SAF. Tanggal 5 September Arab Saudi vs Timnas Indonesia. Lanjutnya, King Abdullah Sports City merupakan stadion mewah yang dimiliki oleh Arab Saudi. Stadion tersebut terletak di kota Jeddah. Stadion tersebut bisa menampung 62.345 supporter. Selain itu, stadion tersebut juga dijuluki sebagai The Shining Jewel atau permata yang bersinar. Stadion tersebut sudah menggelar banyak event kelas internasional, baik sepak bola maupun non-sepak bola. Selain itu, King Abdullah Sports City juga jadi saksi duel antara Brasil vs Argentina pada 2018 silam. Timnas Indonesia dipastikan harus waspada saat menantang Arab Saudi yang mempunyai rekor bagus di stadion ini.